Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Siti Nursekia. Kita akan membahas mengenai gerakan masyarakat hidup sehat atau yang lebih dikenal dengan Germas. Nah, untuk penjelasan selengkapnya, mari simak video berikut ini. Nah, teman-teman, di sini ada pun syarat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah gizi dan kesehatan yang dibimbing oleh Ibu Yuli Herina Hamid, SPD MSI. Di sini saya mengambil judul Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Germas. Nah, kenalkan nama saya Siti Nursekia. Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi pada Universitas Syahkuala, tepatnya di Banda Aceh. Nah, adapun overview atau topik-topik yang akan dibahas nih di sini mengenai pengertian apa sih dengan yang dimaksud dengan Germas, kemudian apa sih tujuan Germas itu, kemudian siapa sih pelaku Germas dan apa peran dari pelaku Germas, kemudian ada sasaran dari Germas, selanjutnya ada bentuk-bentuk kegiatan Germas, peran Puskesmas dalam mensukseskan Germas. Nah, di sini kita akan membahas pengertian dari Germas. Apa sih yang dimaksud dengan Germas itu? Nah, Germas itu merupakan singkatan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, Germas ini merupakan sebuah gerakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa secara bersama-sama dengan penuh kesabaran, kemauan, dan kemampuan untuk berperilaku sehat. Nah, berikutnya kita akan membahas tujuan dari Germas. Tentunya sebuah gerakan diciptakan dengan maksud tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, adapun untuk Germas sendiri mempunyai dua tujuan atau dua penggolongan tujuan. Nah, yang pertama itu ada tujuan umum. Nah, apa sih tujuan umum dari Germas ini? Nah, tujuan umum dari Germas ini adalah yang pertama, menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan. Nah, jadi di sini peran umum Germas yang pertama itu dia adalah untuk menurunkan tingkat-tingkat penyakit ya, teman-teman. Nah, yang kedua ada menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit. Yang ketiga ada menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk. Dan yang keempat ada menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan. Nah, yang kedua ada tujuan khusus dari Germas. Nah, tujuan khusus dari Germas ini adalah untuk menurunkan faktor risiko utama penyakit menular dan tidak menular, baik faktor biologis, perilaku, dan lingkungan, terutama melalui di sini ada tahapan-tahapan atau tata cara untuk mengurangi atau menurunkan faktor risiko dari penyakit menular dan tidak menular ini melalui yang pertama itu ada peningkatan aktivitas fisik. Nah, yang kedua ada peningkatan perilaku hidup sehat. Yang ketiga ada penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Keempat ada peningkatan pencegahan dan deteksi sejak dini. Kemudian yang kelima ada peningkatan kualitas lingkungan. Yang keenam ada peningkatan edukasi hidup sehat. Nah, adapun pelaku Germas tentunya untuk menjalankan atau menerapkan suatu aturan atau gerakan itu diperlukan pelaku untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, Germas ini pelakunya itu adalah dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, pemerintah baik pusat maupun daerah, kemudian ada juga di dunia usaha, dunia pendidikan, organisasi kemanusiaan
sebagainya. Karena sebenarnya makna dari germas ini tidak monoton, karena maknanya itu merupakan sangat luas, sehingga banyak kegiatan-kegiatan bermutu bermanfaat yang dapat dilakukan melalui germas. Akan saya bahas pada slide berikutnya. Nah, di sini ada pun peran dari pelaku germas ini. Yang pertama di sini ada peran bagi pemerintah pusat dan daerah, itu dengan cara membuat kebijakan yang berwawasan sehat, mensosialisasikan ke jajarannya sekaligus melaksanakannya. Nah, kalau pemerintah itu tentunya bisa menerapkan wewenangnya untuk menciptakan jalannya aksi dari germas tersebut. Nah, kemudian di lingkungan akademis, misalnya sekolah, kan? Ada juga di dunia usaha dan organisasi masyarakat dia harus dilibatkan untuk mensosialisasikan di lingkungannya dan jaringannya masing-masing serta melaksanakannya. Jadi untuk di lingkungan akademis itu dunia usaha, dia itu harus disosialisasikan gitu dari jaringannya. Intinya pokoknya germas di sekolah itu dia itu harus ada kerjasama misalnya gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga, individu, keluarga, masyarakat. Yaitu mereka itu menerapkan germas dengan berperilaku hidup yang sehat. Nah, ada pun sasaran dari germas. Nah, sasaran germas ini merupakan seluruh elemen masyarakat, di mana mencakup yang pertama punya individu, kemudian yang kedua ada keluarga, kemudian merambah lagi ke kelompok masyarakat dan masyarakat. Nah, berikutnya kita akan membahas bentuk kegiatan germas. Nah, yang pertama itu bentuk kegiatan germas itu ada melakukan aktivitas fisik. Nah, perilaku kehidupan modern yang seperti yang kita rasakan saat ini seringkali membuat banyak orang minim melakukan aktivitas fisik. Padahal aktivitas fisik itu dapat dilakukan dengan hal-hal kecil yang berada di sekitar kita. Tidak harus kita itu harus lari di lapangan misalnya gitu, harus angkat beban, tidak mesti. Namun hal-hal tersebut dapat dilakukan misalnya kita itu di rumah dengan kita menyapu. Dengan kita menyapu itu kan lingkungan juga menjadi bersih dan kita juga aktif bergerak gitu ya. Jadi juga mendatangkan dua manfaat sekaligus gitu ya teman-teman. Istilahnya seperti menyelam sambil minum air. Nah, kemudian saat kita pergi ke kantor, di kantor kan kita juga bisa merapikan meja-meja atau berkas-berkas kita seperti itu. Kemudian di lingkungan sekolah kita juga bisa mengadakan daftar piket atau juga gotong royong gitu di lingkungan sekolah. Di tempat umum juga bisa dengan kita menerapkan buang sampah pada tempatnya. Dan misalnya kita naik nih kendaraan umum, kan pas waktu kita ngejar bus itu kita juga aktif bergerak gitu. Jadi pada dasarnya untuk melakukan aktivitas fisik ini kita tidak butuh effort yang terlalu besar itu. Kalau misalnya kita terlalu besar effortnya itu, kita akan berpikir 1000 kali, atau kita juga akan seperti aduh saya nggak ada waktu nih, saya sibuk untuk lari gitu atau apapun itu. Padahal sebenarnya untuk melakukan aktivitas fisik ini dapat dimulai dengan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya bentuk kegiatan germas yang kedua ada mengkonsumsi sayuran dan buah. Nah, mengurangi junk food dan minuman bersoda serta memperbaiki atau membiasakan anak-anak sejak dini mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, kita kan sekarang sering ya makanan cepat saji atau makanan kemasan yang langsung kita makan itu, karena kita tidak tahu bagaimana kadar protein yang ada di dalamnya, atau malah justru terkadang hal-hal yang terkandung di dalam makanan tersebut itu tidak sehat tuh. Terus juga masyarakat sekarang ini cenderung tidak menyukai sayur dan buah, padahal sayur dan buah itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya bentuk germas yang ketiga kita akan membahas tentang tidak merokok.
ya teman-teman semuanya, rokok itu berbahaya, terutama untuk paru-paru gitu ya, atau organ pernapasan kita. Nah, di sini itu mungkin kita kan tidak bisa untuk melarang orang secara langsung, hey jangan merokok gitu. Itu mungkin bisa membuat dia tidak nyaman, atau dia mungkin bisa jadi mungkin dia marah ya teman-teman. Namun ada cara yang lebih halus atau sopan untuk membuat seseorang itu setidaknya mengurangi jumlah rokoknya per batang, yaitu dengan menerapkan area-area bebas rokok. Nah, misalnya seperti di ruangan-ruangan tertentu kita menerapkan peraturan tidak boleh merokok. Nah, dengan itu tentu saja meminimalisir seseorang itu untuk mengkonsumsi rokok pada saat dia berada di area tersebut. Nah, yang keempat ada tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, untuk menghindari masalah kesehatan akibat alkohol dan juga mencegah tidak adanya kekerasan yang timbul pada saat kita itu dalam keadaan tidak sadar. Nah teman-teman, tentu saja kita tahu ya teman-teman bahwa sebenarnya mengkonsumsi alkohol itu tidak baik bagi tubuh kita, serta alkohol itu dapat membuat kita itu seperti tidak sadar akan apa yang kita lakukan pada saat kita mabuk itu. Nah dengan itu bisa jadi kita melakukan hal-hal yang di luar kendali atau bahkan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan seharusnya dan tidak boleh kita lakukan. Namun karena dalam keadaan mabuk, orang cenderung melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Nah selanjutnya bentuk kegiatan germas yang kelima yaitu memeriksa kesehatan secara rutin. Nah memeriksa kesehatan secara rutin ini dianjurkan setiap 6 bulan sekali. Nah yang pertama itu ada cek berat badan dan tinggi badan. Nah di sini untuk mengetahui resiko penyakit tidak menular. Dengan mengadakan cek atau tes ini kita dapat melakukan tes gitu untuk penyakit yang tidak menular. Nah kemudian ada cek lingkar perut. Nah di sini itu untuk mengetahui resiko lemak atau resiko kita itu kena obesitas atau tidak gitu. Nah juga untuk menganalisis stroke yang ada, misalnya dengan lingkar perut ini itu dapat mendeteksi kadar lemak tadi dan juga resiko kita untuk terkena stroke. Nah yang ketiga ada cek tekanan darah. Nah di sini itu untuk mengecek resiko kita itu terjangkit hipertensi atau penyakit jantung juga. Nah yang keempat itu ada cek gula darah. Tentu saja dengan melakukan cek gula darah di sini kita untuk meminimalisir resiko terkena diabetes. Kemudian ada cek fungsi mata dan telinga, tentu saja untuk menjaga organ-organ yang ada di tubuh kita. Nah kemudian ada cek kolesterol, itu juga untuk mengontrol keadaan kolesterol. Kemudian ada cek arus puncak ekspirasi, tentu saja untuk mengecek keadaan paru-paru kita. Nah yang terkhusus bagi wanita di sini untuk deteksi kanker leher rahim dan juga payudara. Nah di sini untuk kanker leher rahim dapat diadakan tes dengan pap smear. Kemudian kalau untuk payudara sendiri bisa dengan sadari atau dengan melakukan cek dengan pada diri sendiri gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya yang keenam ada membersihkan lingkungan. Nah mengolah sampah untuk mencegah berkembangan faktor penyakit yang ada di lingkungan sekitar. Nah apa sih kegunaan kalau misalnya lingkungan kita bersih? Nah tentu saja dengan lingkungan yang bersih itu menciptakan keadaan yang nyaman dan enak untuk kita pandang gitu ya teman-teman. Nah kemudian tentu saja dengan keadaan lingkungan yang baik, kualitas udaranya juga baik. Misalnya nih ada sampah bertumpukan, tentu saja menyebabkan bau-bau yang tidak enak dan menyengat ya tentu saja. Nah kemudian ada jauh dari berbagai macam
penyakit. Nah, kalau misalnya lingkungan kita kotor, kita itu cenderung lebih mudah diserang oleh penyakit. Karena mengapa? Virus, bakteri atau juga parasit-parasit lainnya, juga faktor-faktor penyebab penyakit itu tentu saja lebih suka atau dia itu lebih hidup berkembang biak di tempat-tempat yang kotor. Nah, kemudian ada mencegah banjir. Nah, di sini misalnya ada sampah-sampah yang menumpuk di selokan atau sungai-sungai, tentu itu menyebabkan potensi banjir yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada lingkungan menjadi lebih sering dikunjungi orang lain. Tentu saja, kalau lingkungan kita bersih, menciptakan keadaan yang nyaman. Kemudian jika ada teman-teman kita yang berkunjung atau orang-orang lain, tentu mereka juga nyaman, jadi mereka mau berkunjung. Misalnya nih, tempat kita kotor, wah pasti pergi aja gitu ya, nggak mau gitu, karena mungkin tidak nyaman. Nah, kemudian ada kesehatan lingkungan yang terjaga baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena cenderungnya tempat yang kotor itu akan lebih banyak dihuni oleh sarang penyakit. Kemudian juga yang terakhir itu mempermudah tugas dari tenaga kebersihan. Nah, selanjutnya yang ketujuh, yaitu dengan menggunakan jamban. Aktivitas buang kotoran di luar jamban dapat meningkatkan resiko penularan berbagai macam jenis penyakit sekaligus menurunkan kualitas lingkungan. Nah, misalnya nih, kita pup atau BAB-nya itu misalnya di sungai, tentu saja air sungai itu mengalir, jadi menyebabkan air sungai itu juga tercemar dan juga merusak pandangan ya, tentu saja. Kemudian misalnya kita BAB-nya di hutan gitu atau apapun itu, nanti bisa jadi itu juga akan merusak lingkungan, serta nanti misalnya ada hewan-hewan yang di situ, dia itu akan tercemar oleh zat sisa kita tadi, sehingga apabila kita juga mengkonsumsinya kembali, itu akan berefek buruk juga bagi diri kita sendiri. Seperti halnya faktor cacing. Cacing itu kan di feses misalnya nih, dikonsumsi oleh sapi, ataupun mungkin bagi umat Kristiani mengkonsumsi daging babi. Nah, di situ nanti binatang-binatang tadi itu tercemar oleh rumput mungkin ada di sekitar feses atau mungkin dari feses itu sendiri,